Ini Jawa Tengah, bukan kandang banteng. Rakyat cinta Jokowi, wis omong Megawati. Kabeh melu Prabowo, PDI padha lunga. Jateng Lutfi Yasin, hari ini banteng isi. Jika Banteng ingin kembali menang, bukan air mata yang dibutuhkan. Bangkitlah, kembalilah ke rakyat, sebelum tangis ini jadi tradisi. Akhirnya, siapa yang peduli Hasto menangis? Ternyata kandang banteng sekarang itu bisa ditumbangkan. Bahkan ada nyanyian-nyanyian ya. Ini Jawa Tengah, bukan kandang banteng. Rakyat cinta Jokowi, wis omong Megawati. Yang seperti kita dengarkan tadi bersama ya. Akhirnya ya tak tahu kenapa ya. Apakah ini efek dari Bapak Joko Widodo atau memang ini efek dari calon figurnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada video yang sangat menarik sekali ya dari channelnya Brojo Musti. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jawa Tengah, kandang banteng yang dulu tak tergoyahkan, kini seperti tembok reot digerus waktu. Pemilu kali ini mengajarkan satu hal. Kesetiaan rakyat bukan cek kosong yang bisa diambil begitu saja. Kita dengarkan. Dan di tengah kekalahan ini, Hasto menangis lagi. Bukan tangis haru, apalagi rasa syukur. Ini air mata pahit seorang jenderal perang yang kalah di ladang yang dulu jadi tempat bermainnya. Tapi mari kita jujur, ini bukan semata soal mesin politik yang mogok atau lawan yang lebih cerdik. Ini soal bagaimana Banteng lupa bahwa rakyat bukan ladang untuk dipanen janji-janji kosong. Banteng yang dulu gagah membawa bendera kerakyatan kini sibuk mengukur suara dari survei, bukan dari lapangan. Dan lihatlah hasilnya, Banteng kalah di rumahnya sendiri. Ironisnya, kekalahan ini bukan hanya soal strategi yang meleset. Ini soal rakyat yang muak dicekoki narasi besar, tapi hidup dalam kenyataan yang menyakitkan. Di mana janji pemerataan? Nah, oke teman-teman, di mana ini cerita ada sebuah pembangunan? Komentar ya dari para Yang netizen ada ya. hanya proyek-proyek besar yang berkilau di atas kertas, tapi hampa makna di meja makan petani. Itu Hasto menangis lagi, tapi tangisnya seperti lagu lama yang tak lagi didengar. Karena rakyat sudah punya nyanyian baru, nyanyian perlawanan terhadap mereka yang menganggap suara rakyat hanya batu loncatan kekuasaan. Jika Banteng ingin kembali menang, bukan air mata yang dibutuhkan. Bangkitlah, kembalilah ke rakyat, sebelum tangis ini jadi tradisi. Akhirnya, siapa yang peduli Hasto menangis? Yang jelas rakyat tidak, Hasto menangis lagi. Kali ini bukan hanya karena Banteng kehilangan tahta di Jawa Tengah, tapi juga karena gemuruh dari dunia maya. Netizen yang dulu diam atau sekadar berceloteh ringan, kini berubah jadi pasukan kritik tanpa ampun. Dan geram mereka bukan tanpa alasan. Ini karma, teriak satu kolom komentar. Sudah terlalu lama tidur di singgasana, lupa mendengar jeritan rakyat kecil, tulis yang lain. Ironi, karena suara-suara yang dulu dielu-elukan sebagai pendukung setia, kini berubah jadi tamparan virtual yang memerahkan wajah. Hasto dan Bantengnya dihadapkan pada realitas yang pahit. Rakyat bosan dijadikan angka statistik dan bahan foto kampanye. Netizen geram bukan sekadar karena kekalahan. Mereka geram pada drama tanpa solusi. Hasto menangis, tapi apa yang sebenarnya ditangisi? Kekuasaan yang hilang atau ketidakmampuan menjaga amanah? Sementara itu di dunia nyata, rakyat Jawa Tengah menatap sawah yang kering, harga kebutuhan yang melambung, dan janji-janji yang hanya menjadi poster di baliho. Di Twitter, tagar Banteng kalah lagi trending. Isinya, sindiran pedas, meme ironis, hingga narasi panjang soal pengkhianatan terhadap idealisme kerakyatan. Jangan cuma nangis dong, coba lihat komentar kami, tulis seorang netizen. Tapi entah Hasto membacanya atau tidak, karena suara rakyat di internet ini kerap dianggap angin lalu oleh mereka yang nyaman di atas kursi empuk. Hasto, ini bukan soal menang atau kalah lagi. Ini soal kredibilitas yang runtuh, soal rakyat yang muak, soal netizen yang tak lagi bungkam.
Air mata takkan menyelesaikan apa-apa. Jika Banteng terus bersandar pada nostalgia kejayaan, bersiaplah. Kekalahan berikutnya mungkin akan lebih telak. Netizen geram, rakyat muak, dan Banteng masih sibuk menangisi dirinya sendiri. Hasto menangis lagi. Kali ini, air matanya bukan hanya karena kekalahan Banteng di Jawa Tengah, tetapi juga karena gemuruh dunia maya yang semakin keras. Netizen yang dulu diam atau sekadar berceloteh ringan, kini berubah menjadi pasukan kritik tanpa ampun. Dan geram mereka bukan tanpa alasan. Hasil quick count. Pilkada Jawa Tengah sore ini menunjukkan pasangan Ahmad Lutfi Tadsyasin unggul dengan perolehan suara sekitar 59,38%, sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi tertinggal dengan 40,062%. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Banteng yang selama ini mengklaim Jawa Tengah sebagai kandang mereka. Di media sosial, tagar Banteng kalah lagi dan Hasto menangis lagi menjadi trending. Netizen meluapkan kekecewaan dan kemarahan mereka. Ini karma. Sudah terlalu lama tidur di singgasana, lupa mendengar jeritan rakyat kecil, tulis seorang pengguna Twitter. Yang lain menambahkan, jangan cuma nangis dong, coba lihat komentar kami. Ironisnya, suara-suara yang dulu dielu-elukan sebagai pendukung setia, kini berubah menjadi tamparan virtual yang memerahkan wajah. Hasto dan Bantengnya dihadapkan pada realitas pahit. Rakyat bosan dijadikan angka statistik dan bahan foto kampanye. Netizen geram bukan sekadar karena kekalahan. Mereka geram pada drama tanpa solusi. Hasto menangis, tapi apa yang sebenarnya ditangisi? Kekuasaan yang hilang? Atau ketidakmampuan menjaga amanah? Sementara itu, di dunia nyata, rakyat Jawa Tengah menatap sawah yang kering, harga kebutuhan yang melambung, dan janji-janji yang hanya menjadi poster di baliho. Hasto, ini bukan soal menang atau kalah lagi. Ini soal kredibilitas yang runtuh, soal rakyat yang muak, soal netizen yang tak lagi bungkam. Air mata takkan menyelesaikan apa-apa. Nah oke teman-teman, ini ada sebuah komentar ya dari para netizen ya. Oke, tidak perlu panjang lebar lah, kita dengarkan komentar dari netizen ketika kandang Banteng itu ambruk teman-teman ya. Oke ya, kita dengarkan bareng-bareng komentar dari netizen. Bisa dilihat ya. Jauh ya. Jauh banget ini. Lihat. Oke, saya cuma mau bilang selamat tinggal Banteng untuk di Jawa Tengah ya. Ya. Intinya jangan terlalu frontal ya, apalagi sama suhu Jokowi gitu ya. Hati-hati. Ini kandangmu Banteng, ini kandangmu ini. Bisa hancur begitu saja ya. Tidak beda dengan saat hancurnya Ganjar. Seperti itu. Ya, ini kekuatan Banteng Jawa Tengah dan Jawa Timur juga seperti itu. Ya. Ini sama saja kalau kita melihat faktanya untuk di Pilpres 2029 andai saja Gibran masuk ya untuk mencalonkan diri, maka akan jauh lebih mudah. Sentral Jawa nyaris Jokowi lovers ya, Prabowo lovers. Dah gitu aja. 2000 years. Kandang Banteng Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang Banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di Gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika dan juga Hendi untuk melawan Ahmad Lutfi dan juga mantan wakilnya Pak Ganjar, Tadsyasin, Gus Yassin, itu harus kita lihat bahwa di 57 dan juga 42%. Ini ibaratnya di 58% kan lah ya kan. Sehingga apa ini menjadi poin penting ketika kemarin bisa dikatakan ketika Pak Jokowi turun langsung itu bisa merubah peta pertarungan di Jawa Tengah ya. Iya dong. Karena kemarin surveinya yang pas seminggu 2 minggu yang lalu itu masih hampir mirip-mirip di 49-50-an. Sehingga masih ada peluang untuk Bapak Andika Perkasa untuk menang di Jawa Tengah. Namun kalau melihat di sekarang udah terpaut 7% dari 50% udah menang unggul, ini sepertinya sangat sulit ya. Iya. Dengan melihat ke belakang untuk Andika Perkasa bisa mengejar ketertinggalan ini. Tapi kita tunggu akhirnya kita lihat apakah Banteng masih bisa bertahan di Jawa Tengah ataukah harus tergeser taringnya di Jawa Tengah. Mas, jadi saya tanya,
Untuk pertama kalinya sepertinya di kandang Banteng, Jawa Tengah, paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu kalah telak kalau kita lihat dari hasil hitung cepatnya. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi. Pertama, cuma 2 pasang calon yang bertarung. Jadi salah satu pasang calon harus memperoleh 50% lebih untuk menang. Yang kedua, memang PDIP itu bertarung di wilayahnya sendiri, kandang Banteng. Tapi kan PDIP untuk memenangkan, untuk mencapai 50% itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena kekuatan PDIP di Jawa Tengah itu antara 30 sampai 40% maksimal. Ya, kalau berdasarkan pemilu yang barusan itu 28%, gitu. Jadi PDIP untuk memenangkan pertarungan itu harus dibantu oleh kekuatan tokoh-tokoh. Nah, ada 2 jenis tokoh di sini, tokoh yang menjadi calon itu sendiri, dalam hal ini Pak Andika sama Hendi. Nah, kalau tokoh yang mencalon yaitu Pak Andika sama Hendi ditandingkan dengan Pak Lutfi sama Pak Yasin, itu secara ketokohan keduanya sama kuat lah, ya. Tetapi dari segi tokoh-tokoh lain yang membantu, itu PDIP bercerai dengan salah satu tokoh utamanya selama ini, yaitu Jokowi, ya, yang membantu. Ini Jawa Tengah, bukan kandang Banteng. Suara itu menggema, teman-teman. Di beberapa video yang saya kumpulkan ya, ada beberapa tadi ya, 2 orang kalau nggak salah, yang menanggapi tentang ambruknya atau tidak terpilihnya kader dari Partai PDI Perjuangan. Oke teman-teman semuanya ya, kita harus paham, yang namanya pemilu pasti ada kalah, pasti ada menang. Ya jangan sakit hatilah ya. Besok kan kalau seandainya bisa memenangkan hati rakyat kembali, itu juga akan terpilih kembali menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin-pemimpin baru lagi. Jadi sekarang kalah, besok bisa nyalon lagi. Besok kalah lagi, besok nyalon lagi. Yang sekarang menang, besok bisa nyalon lagi. Siapa tahu nanti kalah. Seperti di Lampung ini teman-teman ya. Survei kemarin itu saya melihat itu Pak Arinal itu kalah. Ya sudah biasa. Ya karena yang namanya rakyat mau milih siapapun kepada yang diinginkan oleh rakyat itu ya terserah rakyat. Siapa yang terbesar, yaitu yang menjadi pemimpinnya. Santai. Nanti kalau sudah habis waktunya nyalon lagi. Besok nyalon lagi sampai menang ya. Ya kita doakan mudah-mudahan ya kepemimpinan dari orang-orang yang telah terpilih menjadi pemimpin. Kita doakan mereka bisa amanah, nanti dipilih lagi. Kalau ndak amanah jangan dipilih, kan begitu ya. Karena itu kepuasan dari hati rakyat. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.